Rangga 23 tahun, seorang pemuda Bandung dengan senyum menawan namun nasib percintaan yang kurang beruntung. Bekerja sebagai sales motor di salah satu dealer ternama di Kota Kembang. Hari-harinya dipenuhi dengan rayuan gombal kepada calon pembeli, berharap target penjualan tercapai demi bonus bulanan. Di balik keramahannya, Rangga menyimpan sebuah ambisi yang cukup materialistis, mendapatkan pacar, atau lebih idealnya, seorang jodoh wanita kaya raya. Baginya, cinta memang penting, tapi hidup nyaman tanpa pusing soal materi adalah prioritas utama. Minggu siang yang cerah, Rangga memutuskan untuk menghabiskan waktu di salah satu mal besar di pusat Bandung. Sambil cuci mata melihat gadget terbaru dan sesekali melirik gadis-gadis cantik yang lalu lalang, ia tak sengaja bertabrakan dengan seorang wanita anggun yang tengah membawa beberapa tas belanja dari butik-butik mewah. Aduh, maaf mbak. Saya nggak lihat-lihat, ucap Rangga gugup, salah tingkah melihat wanita di hadapannya. Wanita itu tersenyum ramah, meskipun ada sedikit keterkejutan di matanya. Tidak apa-apa mas, saya juga kurang hati-hati. Dari dekat, pesona wanita itu semakin terpancar. Usianya tampak matang, sekitar awal 30-an, dengan kulit bersih, rambut tergerai indah, dan aura elegan yang memikat. Setelah saling meminta maaf dan berbasa-basi sejenak, Rangga memberanikan diri untuk berkenalan. Nama saya Rangga mbak, ulurnya tangan. Windy, jawab wanita itu sambil menjabat tangan Rangga, dengan senyum yang membuat jantung Rangga berdebar. Senang berkenalan dengan Mas Rangga. Obrolan mengalir begitu saja. Rangga mendapati bahwa Windy adalah seorang janda muda, usianya 30 tahun, dan sukses dalam bisnis konveksi dan butik dengan beberapa cabang di Bandung. Ia tidak memiliki anak dan tampak menikmati kesuksesannya. Rangga merasa seolah mimpinya mulai menjadi kenyataan. Windy adalah prototipe wanita idamannya. Cantik, mandiri, dan yang terpenting, kaya. Mereka bertukar nomor telepon dan berjanji untuk bertemu lagi. Sepanjang sisa hari itu, Rangga tak henti-hentinya tersenyum, merasa bahwa Dewi Fortuna akhirnya berpihak padanya. Seminggu setelah pertemuan di mal, Rangga dan Windy semakin akrab. Mereka sering bertukar pesan, menelepon, dan beberapa kali makan malam di restoran-restoran mewah Bandung. Windy selalu bersikap manis dan perhatian kepada Rangga. Ia tak segan memberikan hadiah-hadiah mahal, mulai dari jam tangan bermerek, sepatu kulit eksklusif, hingga sejumlah uang tunai yang cukup besar. Rangga merasa dimanjakin bahwa Windy adalah jawaban atas doa-doanya. Ia tidak terlalu mempermasalahkan status janda Windy. Yang terpenting baginya adalah kenyamanan hidup yang ditawarkan oleh kekayaan wanita itu. Teman-teman Rangga di dealer motor ada yang iri, ada pula yang mencibir, namun Rangga tidak peduli. Ia merasa telah menemukan jackpot dalam urusan percintaan. Setelah seminggu pendekatan yang intens, Windy menyatakan perasaannya kepada Rangga. Tanpa ragu sedikit pun, Rangga menerima cinta Windy. Mereka resmi berpacaran. Hari-hari Rangga semakin berwarna. Ia sering menemani Windy dalam berbagai acara sosialita, merasakan kemewahan yang selama ini hanya bisa ia impikan. Windy selalu memperlakukannya dengan istimewa, membuat Rangga merasa menjadi pria paling beruntung di dunia. Ia mulai membayangkan masa depan yang cerah bersama Windy, hidup bergelimang harta tanpa perlu lagi mengejar target penjualan motor setiap bulan. Suatu malam minggu, Windy mengajak Rangga untuk makan malam di rumahnya. Rumah Windy ternyata sebuah villa mewah di kawasan Bandung Utara dengan pemandangan kota yang menakjubkan. Rangga terkesan dengan kemewahan dan desain interior rumah Windy yang elegan. Windy sendiri tampak sangat cantik malam itu, mengenakan gaun malam berwarna merah anggur yang memperlihatkan lekuk tubuhnya yang ideal nih. Ia menyambut Rangga dengan senyum hangat dan pelukan mesra. Suasana rumah terasa begitu romantis, dengan lilin-lilin yang menyala di setiap sudut dan alunan musik lembut yang mengalun pelan. Windy dengan bangga menghidangkan makan malam spesial untuk Rangga. Di meja makan yang ditata apik, tersaji ikan bakar kesukaan Rangga yang dimasak sendiri oleh Windy. Aroma bumbu yang membuat perut Rangga keroncongan. Aku ingat kamu pernah bilang suka banget ikan bakar, kata Windy sambil tersenyum lembut saat Rangga mulai menyantap makan malamnya dengan lahap. Wah iya mbak, ini enak banget. Lebih enak dari buatan restoran manapun.
puji Rangga tulus sambil menikmati setiap suapan. Malam itu mereka bercerita, tertawa, dan saling berbagi mimpi. Rangga mereka telah saling mengenal sejak lama. Setelah makan malam yang romantis, waktu menunjukkan pukul 10 malam. Rangga merasa sudah cukup larut dan memutuskan untuk pamit pulang. Windy mengantarnya sampai ke depan pintu. Saat berpamitan, Windy menatap Rangga dengan tatapan penuh kasih sayang. "Kamu ganteng banget malam ini, sayang," bisik Windy sambil mengelus pipi Rangga dengan lembut. Pujian itu membuat hati Rangga berbunga-bunga. Ia merasa sangat diinginkan dan dicintai oleh wanita impiannya. Sepanjang perjalanan pulang, Rangga terus terbayang-bayang kemesraan bersama Windy. Senyumnya tak bisa pudar. Ia merasa sangat bahagia dan tak sabar untuk bertemu Windy lagi. Malam itu, ia tidur dengan lelap, dipenuhi mimpi-mimpi indah tentang masa depannya bersama Windy. Tepat pukul 12 malam, ketika Rangga tengah terlelap dalam tidurnya, kejadian aneh mulai terjadi. Tiba-tiba ia merasakan tekanan berat yang luar biasa di atas tubuhnya. Ia seperti ditindih oleh sesuatu yang besar dan berat, membuatnya sulit bernapas. Rangga berusaha membuka mata, namun kelopak matanya terasa sangat berat. Ketika akhirnya berhasil membuka mata dengan susah payah, Rangga melihat sesosok makhluk besar dan menyeramkan tepat di atasnya. Makhluk itu berwarna hijau gelap dengan mata merah menyala dan taring yang runcing. Bentuknya begitu mengerikan, membuat Rangga membeku ketakutan. Ia mencoba bergerak, namun seluruh tubuhnya terasa lumpuh. Ia hanya bisa berteriak sekuat tenaga, berharap ada yang mendengar. Teriakan Rangga yang memekakkan telinga membangunkan kedua orang tuanya yang tidur di kamar sebelah. Mereka panik dan segera berlari menuju kamar Rangga. Ketika pintu kamar terbuka, makhluk menyeramkan itu tiba-tiba menghilang, seolah lenyap ditelan kegelapan. Rangga terengah-engah, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia mencoba bangkit, namun tubuhnya terasa sangat lemas dan susah digerakkan. Tiba-tiba rasa mual hebat menyerangnya dan Rangga langsung muntah darah. Kedua orang tuanya semakin panik melihat kondisi putra mereka yang tiba-tiba memburuk. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tanpa pikir panjang, ayah Rangga segera menghubungi pamannya, Pak Asep, yang dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal mistis. Mereka berharap Pak Asep bisa memberikan penjelasan dan pertolongan untuk Rangga. Malam itu, Rangga tidak bisa tidur nyenyak. Rasa takut dan lemas masih menyelimutinya. Ia terus bertanya-tanya, makhluk apa sebenarnya yang telah menindihnya tadi? Keesokan paginya, Rangga tidak sanggup untuk pergi bekerja. Tubuhnya terasa sangat sakit. Bahkan untuk berjalan saja ia harus tergopoh-gopoh. Ia hanya bisa berbaring lemah di tempat tidur, merasakan sisa-sisa ketakutan dan keanehan malam sebelumnya. Siang harinya, Pak Asep datang ke rumah Rangga. Setelah mendengar cerita dari Rangga dan kedua orang tuanya, Pak Asep mengamati kondisi keponakannya dengan seksama. Ada aura aneh yang ia rasakan di sekitar Rangga. Firasat buruk mulai menyelimuti benaknya. "Ini tidak beres, Kang," kata Pak Asep kepada ayah Rangga dengan wajah serius. "Saya curiga Rangga diganggu oleh makhluk halus. Ada energi negatif yang kuat di sekitarnya." Setelah berdiskusi, Pak Asep menyarankan agar mereka mengetahui hal-hal berkaitan dengan gaib, yaitu Kiai Nur. Kiai Nur tinggal di sebuah pesantren di daerah pinggiran Bandung dan sering membantu orang-orang yang mengalami masalah spiritual. Tanpa menunda-nunda, Pak Asep membawa Rangga dan kedua orang tuanya ke pesantren Kiai Nur. Setelah mendengarkan cerita Rangga dan melakukan beberapa ritual sederhana, Kiai Nur menarik napas panjang dan menatap Rangga dengan tatapan prihatin. "Nak Rangga," kata Kiai Nur dengan suara lembut namun penuh wibawa, "kamu sedang diincar untuk dijadikan tumbal pesugihan Buto Ijo." Orang tua Rangga terkejut mendengar penjelasan Kiai Nur. Rangga sendiri merasa tubuhnya semakin dingin. Kiai Nur menjelaskan bahwa ada seseorang yang berusaha mencelakai Rangga melalui makanan yang telah diberi mantra. Makhluk yang menindih Rangga semalam adalah utusan dari Buto Ijo tersebut yang sedang mengincar nyawanya. Namun, Kiai Nur tidak bersedia menyebutkan siapa orang yang telah mengirimkan energi negatif tersebut. Ia hanya menyarankan Rangga dan keluarganya untuk lebih berhati-hati dan memperkuat ibadah.
dan keluarganya pulang dengan perasaan cemas dan bertanya-tanya, siapa sebenarnya orang yang tega berbuat jahat seperti itu? Rangga sama sekali tidak menyangka ada orang yang berniat mencelakainya. Sejak malam mengerikan itu, Rangga menjadi lebih waspada. Ia masih belum bisa melupakan kejadian ditindih makhluk menyeramkan dan muntah darah. Terlebih lagi perkataan Kiai Nur tentang dirinya yang diincar untuk tumbal pesugihan terus menghantuinya. Dalam keadaan sakit dan penuh kecurigaan, Rangga mencoba menghubungi Windy. Ia ingin menceritakan kejadian aneh yang dialaminya dan mencari tahu apakah Windy memiliki informasi atau firasat buruk tentang sesuatu. Namun di luar dugaan, Windy justru marah-marah ketika Rangga menelpon. Ia terdengar kesal dan tidak percaya dengan cerita Rangga. "Kamu ini kenapa sih, Rangga? Jangan mengada-ada. Masa kamu percaya sama hal-hal mistis begitu? Kamu sakit ya?" Bentak Windy dari ujung telepon. Rangga terkejut dengan reaksi Windy. Ia merasa Windy tidak menunjukkan empati atau perhatian sedikit pun terhadap kondisinya. Sikap Windy yang tiba-tiba berubah membuat Rangga semakin curiga. Apakah mungkin Windy tahu sesuatu tentang kejadian ini? Atau bahkan, mungkinkah Windy terlibat? Pikiran itu terasa sangat menakutkan, namun semakin kuat bergelayutan di benak Rangga. Waktu berlalu. Rangga perlahan mulai pulih meskipun masih merasakan sisa-sisa lemas di tubuhnya. Ia terus mencari jawaban atas pertanyaan yang menghantuinya. Suatu hari, secara tidak sengaja, Rangga mendengar percakapan antara salah satu mantan karyawan Windy dengan temannya. Dalam percakapan itu, Rangga mendengar desas-desus tentang kesuksesan usaha Windy yang tidak wajar. Mantan karyawan itu menyebut-nyebut tentang ritual pesugihan yang dilakukan Windy dengan imbalan tumbal manusia. Mendengar hal itu, darah Rangga terasa mendidih. Semua kepingan teka-teki mulai tersusun. Sikap Windy yang posesif, hadiah-hadiah mahal yang tiba-tiba, dan kemarahan Windy saat ia menceritakan kejadian aneh yang dialaminya. Semuanya mengarah pada satu kesimpulan yang mengerikan. Windy lah yang berusaha menumbalkannya untuk pesugihan buto ijo. Ikan bakar kesukaannya yang dimasak khusus malam itu tiba-tiba terlintas di benaknya. Kini terasa seperti racun yang hampir merenggut nyawanya. Setelah mengetahui kebenaran yang mengerikan tentang Windy, Rangga merasa sangat marah, kecewa, dan ketakutan. Ia tidak menyangka wanita yang selama ini ia puja ternyata memiliki niat sejahat itu. Ia merasa dibodohi dan hampir menjadi korban dari ambisi kekayaan Windy. Rangga segera menjauhi Windy dan memutuskan semua kontak dengannya. Ia menceritakan semua yang ia ketahui kepada keluarganya. Mereka semua terkejut dan marah besar. Mereka bersyukur Rangga selamat dari rencana jahat Windy. Beberapa waktu kemudian, berita mengejutkan tersebar di kalangan pengusaha konveksi dan butik di Bandung. Tempat usaha Windy tiba-tiba dilanda kebakaran hebat. Beberapa bangunan konveksinya ludes dilalap api dan butik-butiknya mengalami kerusakan parah. Kerugian yang dialami Windy sangat besar, membuatnya bangkrut seketika. Tidak hanya itu, kabar yang lebih menghebohkan lagi adalah kondisi kejiwaan Windy yang tiba-tiba menurun drastis. Ia dikabarkan menjadi gila, sering berbicara sendiri, dan bertingkah aneh. Orang-orang yang mengenalnya mengatakan bahwa Windy sering terlihat ketakutan dan berteriak-teriak histeris tanpa alasan yang jelas. Rangga dan keluarganya mendengar berita tersebut dengan perasaan campur aduk. Meskipun mereka pernah menjadi korban dari niat jahat Windy, mereka tidak bisa memungkiri rasa kasihan melihat kehancuran hidup wanita itu. Banyak yang menduga bahwa musibah yang menimpa Windy adalah karma atas perbuatannya yang telah berusaha melakukan pesugihan dengan tumbal manusia. Buto Ijo yang dulu memberikan kekayaan kepadanya, kini mungkin telah mengambil semuanya kembali karena gagal mendapatkan tumbal yang diinginkannya. Setelah semua kejadian mengerikan itu berlalu, kehidupan Rangga perlahan kembali normal. Ia kembali bekerja sebagai sales motor, namun kini dengan pandangan yang lebih bijaksana tentang cinta dan kekayaan. Ia belajar bahwa kekayaan materi bukanlah jaminan kebahagiaan, dan cinta sejati tidak bisa dibeli dengan uang. Pengalaman pahit dengan Windy memberinya pelajaran berharga tentang pentingnya berhati-hati dalam memilih pasangan, dan tidak mudah tergiur dengan kemewahan semata. Ia lebih menghargai kesederhanaan dan kehangatan keluarga.
Rangga tidak pernah lagi mendengar kabar tentang Windy. Beberapa orang mengatakan bahwa Windy dirawat di rumah sakit jiwa, sementara yang lain mengatakan ia menghilang entah kemana. Rangga memilih untuk tidak mencari tahu lebih lanjut. Ia ingin melupakan masa lalu yang kelam itu dan fokus pada masa depannya. Meskipun masih berstatus jomblo, Rangga tidak lagi terobsesi untuk mendapatkan pacar kaya. Ia lebih memilih untuk mencari wanita yang tulus mencintainya apa adanya, tanpa melihat status materi. Ia percaya bahwa suatu saat nanti, ia akan menemukan cinta sejati yang membawa kedamaian dan kebahagiaan yang sesungguhnya dalam hidupnya, di bawah langit Bandung yang selalu menyimpan cerita. Pengalaman mengerikan dengan Windy telah menjadi pengingat abadi baginya tentang bahaya ambisi yang membutakan dan kekuatan kegelapan yang tersembunyi di balik gemerlap dunia.